Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, semangat pagi. Pada materi BPI atau Bina Pribadi Islami, kita akan belajar tentang wudhu dengan benar. Jadi, ayo wudhu dengan benar ya. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Mengenal tata cara wudhu. 2. Mengenal keutamaan berwudu. 3. Melakukan wudu dengan benar. Apa kegiatan yang kamu lakukan sebelum melaksanakan sholat? Salah satu syarat sah sholat adalah berwudu. Kesempurnaan wudu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wudu dengan benar menjadi hal mendasar untuk dipelajari. Wudu harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan. Pernahkah kalian melihat teman berwudu yang tidak sesuai tuntunan? Terkadang membasuh tangan tidak sampai siku, membasuh muka tidak merata, atau bahkan ada yang saat sholat berjamaah buang angin dan tetap melanjutkan sholat. Semua itu membuat sholat yang dikerjakan tidak sah ya. Pengertian wudhu. Wudhu memiliki arti bersih dan indah. Bersuci di dalam Islam merupakan bagian penting. Karena kodrat Islam adalah agama yang suci, begitupun umatnya harus mempresentasikan hal yang sama. Secara syariat, wudu berarti membersihkan anggota badan dari hadas kecil. Wudu menggunakan air suci dan mensucikan. Tata cara wudu. 1. Niat dalam hati dan membaca basmalah. Kedua, berkumur dan mencuci lubang hidung 3 kali atau istinsyar. 3. Mencuci muka mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dengan merata sebanyak 3 kali. 4. Mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. 5. Mengusap kepala dan telinga sebanyak 1 kali. 6. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. 7. Membaca doa wudu. Doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minat tawwabina waj'alni minal muttatahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Hal-hal yang membatalkan wudu. 1. Keluarnya sesuatu dari kedua pintu pelepasan, saluran buang air kecil atau besar, baik berupa zat seperti kencing, tinja, darah, dan sebagainya, maupun yang berupa angin. 2. Hilang akal atau kesadaran karena pingsan dan gila, atau karena obat bius dan tidur. 3. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan secara langsung. Keutamaan wudu. 1. Syarat diterima ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2.
Wudhu menggugurkan dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jasad bersama dengan menetesnya air bekas wudhu. 3. Menjaga kesehatan. 4. Anggota yang terkena air wudhu akan bercahaya di akhirat. 5. Menjaga wudhu bisa mengusir syaitan dan menjadi tanda dari kesempurnaan iman. 6. Seseorang yang menyempurnakan wudhu dengan membaca doa setelah wudhu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu surga. Perhatikan cerita ini ya. Humran, pembantu Utsman, menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu, kemudian ia berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, mengusap kepala, membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri juga seperti itu. Diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa sholat sunnah, salah satunya adalah sukril wudhu. Sukril wudhu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah wudhu. Kisah sahabat yang terkenal dengan sholat sukril wudhu adalah Bilal bin Rabah. Sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kisah di atas, jika seseorang melaksanakan sholat sunnah wudhu, dijanjikan tempat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan surga dan memberikan ampunan untuk orang yang ikhlas sholat sunnah wudhu. Baik anak-anak, jadi dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa bagaimana mengenal tata cara berwudhu dengan baik dan benar, serta keutamaan berwudhu. Sekian materi ini, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.